Tahukah kamu? Di Nusantara pernah berdiri sebuah kerajaan yang bukan hanya tertua, tetapi juga paling lama bertahan dalam sejarah. Inilah Kerajaan Martapura atau lebih dikenal Kutai Martadipura. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 411 Masehi. Berpusat di Muara Kaman, di tepian Sungai Mahakam, wilayah yang kini termasuk Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kutai Martadipura dikenal sebagai kerajaan bercorak Hindu tertua di Nusantara. Kerajaan ini bertahan lebih dari 1200 tahun, melewati perubahan zaman, pergantian wangsa, serta tatanan kekuasaan di Nusantara. Inilah para raja yang memerintah Kutai Martadipura hingga berakhirnya kerajaan ini. Fase awal dinasti. Sri Maharaja Kudungga, pendiri dinasti dan tokoh leluhur kerajaan. Ia merupakan pemimpin lokal Nusantara, penghubung antara tradisi asli setempat dan lahirnya tatanan kerajaan awal. Sri Maharaja Aswawarman, dikenal sebagai Wangsakarta, pembentuk wangsa. Ia menata sistem kekuasaan kerajaan secara lebih terstruktur dan turun-temurun. Sri Maharaja Mulawarman Naladewa, raja terbesar Kutai Martadipura. Namanya diabadikan dalam prasasti Yupa, yang mencatat kemurahan sedekahnya kepada kaum Brahmana. Fase konsolidasi dinasti. Pada masa ini, Kutai Martadipura dipimpin oleh Sri Maharaja Marawijayanata, Sri Maharaja Gajayana Dewa, Sri Maharaja Tunggajaya, Sri Maharaja Jayanagapala, Sri Maharaja Nalasinga, Sri Maharaja Chandranata, Sri Maharaja Indrajaya, Sri Maharaja Sangganata, Sri Maharaja Mahendrapala, Sri Maharaja Gunawikrama. Pada fase ini, kesinambungan dinasti diteguhkan. Kutai Martadipura bertahan sebagai kerajaan mapan di Hulu Mahakam, dengan stabilitas kekuasaan serta pewarisan tahta lintas generasi. Fase klasik Mahakam. Raja-raja yang memerintah pada masa klasik antara lain, Sri Maharaja Langkadewa, Sri Maharaja Gunaparana Dewa, Sri Maharaja Dharma, Sri Maharaja Indrawisesa, Sri Maharaja Jaya Gunadewa, Sri Maharaja Nalaparakrama, Sri Maharaja Sangga Adiraja, Sri Maharaja Gunadarma, Sri Maharaja Indrajaya, Sri Maharaja Dharma Wisesa, Sri Maharaja Jaya Mahatmya. Inilah masa klasik Kutai Martadipura. Gelar-gelar kebesaran menguat, tatanan keagamaan dijalankan dengan mantap, dan kerajaan berperan sebagai pusat kebudayaan tua di kawasan Mahakam. Fase transisi dan penyempitan kuasa. Pada masa ini, pengaruh politik Kutai mulai menyempit. Namun kerajaan tetap bertahan sebagai kekuasaan lama yang dihormati. Raja-raja pada fase ini meliputi Sri Maharaja Naladharma, Sri Maharaja Jayaparana, Sri Maharaja Dharma Indra, Sri Maharaja Nala Indra, Sri Maharaja Dharma Sangga, Sri Maharaja Sangga Jaya, Sri Maharaja Adiraja Nala, Sri Maharaja Jaya Indra, Sri Maharaja Guna Sangga, Sri Maharaja Indra Dharma, Sri Maharaja Guna Jaya Narendra, Sri Maharaja Jaya Dharma, Sri Maharaja Dharma Jaya Parana, Sri Maharaja Sangga Wisesa, Sri Maharaja Dharma Adiraja. Fase Martadipura akhir. Pada masa akhir, Kutai Martadipura bertahan dalam keheningan sejarah. Lebih dihormati sebagai kerajaan leluhur daripada ditakuti sebagai kekuatan militer. Raja-raja terakhirnya antara lain, Sri Maharaja Dharma Wisesa, Sri Maharaja Nala Jaya Dewa, Sri Maharaja Guna Indra, Sri Maharaja Indra Sangga Dewa, Sri Maharaja Jaya Singa, Sri Maharaja Sangga Mahendra, Sri Maharaja Guna Mahendra, Sri Maharaja Dharma Jaya, Sri Maharaja Jaya Nala, Sri Maharaja Indra Nala Dewa, Sri Maharaja Sangga Dharma, Sri Maharaja Dharma Indra Dewa, Sri Maharaja Nala Mahendra II, Sri Maharaja Jaya Mahendra, Sri Maharaja Dharma Wicaksana, Sri Maharaja Indra Dharma Satya, Sri Maharaja Jaya Dharma Satya. Fase kejatuhan. Sri Maharaja Dharma Satya, raja terakhir Kutai Martadipura. Ia gugur setelah dikalahkan dan dianeksasi oleh Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura pada awal abad ke-17 Masehi. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan tertua di Nusantara dan selama lebih dari 1200 tahun, Kutai Martadipura diperintah oleh sekitar 57 raja. Sebagian namanya terukir dalam prasasti, sebagian lain hanya hidup sebagai gema kekuasaan. Hingga akhirnya, kerajaan tua ini melebur ke dalam arus besar sejarah Nusantara.